Halo, perkenalkan nama saya Gilang Permana Putra dari kelas BCB. Di MK Studio Desain Interior 4 ini saya ingin menjelaskan hasil tugas saya, hasil redesign kantor AR Plus. Di sini saya membuat judul perancangan ini, merancang kembali sebuah kantor arsitek untuk meningkatkan kinerja pegawai. Masuk ke lokasi site-nya. Di sini AR Plus ini sendiri atau Arsa Cipta Ruang Terpadu ini berlokasi di Jalan Pulau Komodo 1 nomor 4 Denpasar. Lokasi ini cukup dekat dengan Rumah Sakit Sangla Denpasar. Masuk ke tema konsepnya, di sini saya menerapkan sebuah desain dengan tema modern vintage dan konsep house of shade. Jadi tema ini terbagi menjadi dua tema, di mana vintage sendiri merupakan tema yang mengaplikasikan menggunakan sesuatu yang lama dan memiliki nilainya sendiri. Sementara di modern sendiri merupakan tema yang mengutamakan kesederhanaan dan segala dekorasi pada ruang-ruangannya itu minim akan pola yang rumit. Lalu ada konsep house of shade, di mana konsep ini merupakan artian bahasa Inggris yang berarti rumah teduh, di mana kita dapat berlindung dari segala cuaca yang mengganggu kegiatan kita. Alasan menggunakan tema modern, penggunaan tema modern adalah sebagai bentuk ruangan yang dapat terlihat lebih rapi dari desain-desain yang sebelumnya. Masuk ke konsepnya sendiri, alasannya adalah ini house of shade berfungsi sebagai tempat kita berlindung yang digunakan agar karyawan tidak merasa panas, tidak merasa silau, habis itu dapat meningkatkan pencahayaannya, serta dapat menambahkan, intinya dapat menetralisir dari cuaca yang dapat menyilaukan gitu. Nah, masuk ke penjelasan sedikit tentang kantor AR Plus. Jadi kantor AR Plus atau Arsa Cipta Ruang Terpadu ini sebuah kantor yang berjalan di bidang arsitektur yang dipilih dalam perancangannya. Di sini kami memilih AR Plus karena sesuai dengan kriteria yang sudah kita teliti, di mana bangunan ini termasuk kantor swasta. Lalu nomor 2 itu kantor swasta memiliki struktur organisasi yang jelas. Lalu yang ketiga, setidaknya memiliki pegawai paling sedikit 6 orang. Lalu yang keempat, tampak interior dan struktur layak untuk didesain ulang. Dan yang kelima, memiliki masalah yang dapat diselesaikan dengan desain. Terakhir, bangunan terpilih memungkinkan untuk dilakukan desain ulang. Jadi di sebelah ini adalah existingnya dari tampak depannya, isu resepsionis, ada kantor kerja, dan halaman belakangnya. Cara penjelasan problemnya, kantor AR Plus ini memiliki masalah yang dapat mengganggu aktivitas para pegawainya. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut kayak pencahayaan tidak stabil, kadang mereka merasa silau, kadang di jam tertentu mereka kayak kegelapan, jadi perlu pakai lampu lagi untuk mesin listrik. Yang kedua adalah ruangan yang tidak rapi. Ruangan tidak rapi ini kayak mejanya berantakan, habis itu berkas-berkas yang nggak disimpan dengan rapi, habis itu kabel-kabelnya berantakan. Terakhir juga keterbatasan furnitur. Jadi keterbatasan furnitur ini lebih kekurangan tempat kayak storage itu kurang, terus tempat naruh barang tuh jadinya nggak rapi, juga mirip kayak nomor 2, jadi segala barang-barang diletakkan apa adanya seperti itu. Masuk ke denah existing awalnya, bukan redesign. Jadi kantor ini awalnya bentukannya seperti ini, lalu di redesign menjadi bentuk yang lebih baru dengan bentukan seperti ini. Jadi masuk sini ada resepsionis, yang kedua adalah galeri atau ruang tunggu, dan yang ketiga itu toilet klien. Lalu nomor 4 di sini adalah tempat storage. Kemudian nomor 5 adalah ruang kerja lantai 1. Lalu nomor 9 di sini adalah halaman belakangnya. Kemudian nomor 10-nya kita di sini dapat gudang, dan nomor 12 ini lebih ke ruang kerja juga, tapi lebih diutamakan untuk pembuatan maket dan lain-lain. Nomor 13 ada balkoni. Kemudian nomor 14 ada ruang meeting pegawai, di mana pegawai dapat berdiskusi. Lalu nomor 15 ini adalah toilet khusus pegawai. Di sampingnya nomor 16 toilet khusus direktur. Kemudian nomor 17 lebih ditempatkan sebagai ruang meeting klien. Kemudian nomor 18 di sini adalah ruang direkturnya sendiri. Masuk ke fasad bangunannya, ini adalah tampilan depan dari fasad bangunan, di mana saya mengonsepkan modern vintage dengan beberapa kerapia. Lalu di sini ada sun shading, alat untuk meredam matahari yang terlalu silau. Masuk ke potongan bangunannya seperti ini, dari potongan AA. Lalu di potongan BB, di sini potongan CC-nya sama seperti ruangan D-nya juga. Di sini ada ruang kerja lantai 2, ada ruang santai direktur atau ruang klien, ruang meeting klien. Nah, atau di sini juga ada pantry dan ruang santai, dan terakhir sini ada resepsionis. Oke, masuk ke rencana-rencana. Di sini awalnya saya masukkan rencana lantai.
Dimana lantai pada kode nomor 1 ini saya menggunakan lantai putih glossy by Roman yang berukuran 30x30. Lalu nomor 2 di sini saya juga memakai lantai yang lebih cerah, jadi keramik light cream dengan finishing glossy juga. Nomor 3 di sini saya menggunakan lantai tegel dari KIA. Kemudian nomor 4 di sini saya menggunakan keramik hitam bertekstur dari Roman yang saya letakkan di bagian sisi-sisi di beberapa lantai. Nomor 5 di sini saya menggunakan keramik cream glossy. Tak cuma itu, juga di sini saya menambahkan lantai tegel KIA juga dengan motif yang berbeda. Kemudian nomor 7 di sini saya mengaplikasikan lantai tegel pada toilet. Tegelnya ini lebih bermotif bunga-bungaan gitu pada setiap toiletnya. Terakhir nomor 8. Di sini saya naruh juga lantai tegel bermotif di lantai 2-nya. Masuk ke rencana dindingnya, di sini dari ruang tamu ada beberapa kodenya, ada 1, 2, 3. Jadi di sini saya juga sedikit menjelaskan. Nomor 1 ini saya menjelaskan pakai dinding yang molding gitu, jadi ada kayak majuan-majuan sedikitnya di bagian tengahnya ini. Lalu nomor 2 sini saya menggunakan kaca besar sebagai tempat terbukanya sirkulasi cahaya untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian di sini ada resepsionis, di mana resepsionis ada nomor 345 di sini saya mau kayak lantai dinding bata dengan finishing cat berwarna putih. Lalu nomor 4 sama dinding bata berfinishingkan cat tapi berwarna abu-abu tua. Dan nomor 5 juga menggunakan finishing cat yang berwarna abu-abu muda. Kemudian sini ada kantor lantai 1 di mana ada 2, ada 6 dan 7. 6 ini saya menggunakan dinding bata whitewash, dan nomor 7 adalah semen polish gitu, dinding polish. Kemudian nomor 8 di sini saya menggunakan yang hampir mirip dengan nomor 1, di mana di sini saya menggunakan dinding bata berwarna hijau untuk memberikan kesan yang fresh. Masih sama dengan rencana dindingnya, di sini ada 4 ruangan lagi, di mana kantor lantai 2 di sini menggunakan dinding yang dilapisi oleh krepyak untuk menampilkan kesan vintage yang lebih keras. Jadi ini beberapa keterangannya, di mana nomor 1 ini merupakan molding wall gypsum board, lalu ada fixed windows, dinding cat dari 345 dinding cat semua, dan nomor 8 juga dinding cat. Lalu nomor 6 di sini juga saya menggunakan dinding bata whitewash, 7 semen polish. Nomor 9 adalah dinding berlapiskan kerpiak gitu. Oke, masuk ke rencana plafon, di mana rencana plafon ini saya menggunakan 2 jenis plafon, yaitu yang pertama adalah plafon drop ceiling gypsum, plafon gypsum dengan drop ceiling itu. Lalu di sini saya juga menambahkan plafon kayu sonokeling seperti ini, lantai 1. Resepsionis saya menggunakan gypsum, drop ceiling gypsum dengan kombinasi plafon kayu sonokeling. Jadi ini 3D visualnya, dimana ini adalah ruang galeri dan ini adalah ruang kerja. Jadi galerinya di sini saya pakai 2 kombinasi gitu. Satunya pakai kayu sonokeling, lalu dikasih gypsum drop ceiling gitu. Lalu di sini full gypsum tapi dengan 2 drop ceiling. Masuk ke rencana kusennya, di sini saya membuat banyak beberapa kusen, sekitar 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 11. Di sini adalah awing window, jadi berfokus ke jendelanya. Jadi jendela ini kayak jendela awing window yang dikombinasikan dengan fixed windows gitu. Jadi sini menggunakan kusen camper finishing doff gitu. Lalu ada fixed clear glass di sini dan di bawahnya. Jadi dia tuh ketebalannya 3 mm. Kemudian di sini adalah rencana detail ruang, di mana saya di sini yang pertama ambil ruang galeri seperti ini tampilannya, dan saya juga menambahkan 3D visualnya di sini. Tampilannya seperti ini, jadi memperlihatkan potongan dari sofa, lalu ada potongan BB-nya, memperlihatkan molding wall seperti ini. Masuk ke rencana furniturnya, di sini ada banyak sekali furniturnya, mulai dari sofa, mulai dari meja resepsionis, mulai dari yang pokoknya loose furniture yang bisa digerakkan kemana-mana, sampai ke fixed furniture yang hanya bisa diam di satu. Lalu masuk ke detail furniture, dan di sini saya ambil kabinet, TV kabinet lebih tepatnya.
Ini TV kabinetnya sudah saya atur dengan beberapa ukuran-ukuran, dengan beberapa material. Di sini saya menggunakan material kayu jati, lalu juga saya juga kayu jati yang saya cat dengan finishing dan tanpa finishing. Lalu di sini saya juga menggunakan stained wood atau kayu-kayu bekas yang dicat ulang. Kemudian rencana aksesoris juga sama seperti sebelumnya. Di sini ada berbagai macam aksesoris, di mana ada piringan tempelan, ada jam dinding, habis itu ada lukisan dinding dan lain-lain, sampai ke fan-nya dan macam-macam. Di sini detail aksesorisnya saya pakai hanging lamp, di mana hanging lampnya lebih ke menunjukkan hal vintage. Oke, seperti itu. Di sini saya akan langsung melanjutkan ke 3D geraknya. Oke, masuk ke 3D geraknya. Di sini awalnya saya memperlihatkan area depannya, di mana area depannya memperlihatkan beberapa scene shading sebagai tema konsepnya juga, yaitu House of Shade, di mana menetralisir sinar matahari seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ruang galeri, di mana terdapat jendela besar dan ada molding windows dengan beberapa ornamen-ornamen. Di sini saya juga menggunakan lantai tegel dan beberapa sofa-sofa vintage dan beberapa hanging lamp dan kipas-kipas vintage. Masuk ke ruang kerja dan storage-nya. Dulu tetap di sini saya menggunakan lantai tegel yang bergabung dari ruang santai ke ruang kerjanya. Juga di sini saya menggunakan dinding bata whitewash dengan beberapa lukisan yang bertemakan vintage. Lalu ada dinding polish. Masuk ke ruang kerja lantai 2-nya. Di sini saya juga menggunakan beberapa kayak dinding kerpiak untuk menambahkan kesan vintage. Habis itu ada furniturnya juga yang pakai stand wood yang memperlihatkan vintage-nya, dan lantai-lantai juga pakai lantai tegel. Lalu terakhir adalah ruang direktur, di mana memperlihatkan beberapa material yang menunjukkan kesan vintage tapi tetap modern. Seperti ada bata whitewash, ada kabinet yang tetap lebih modern. Lalu di sini ada sun shading, di mana dapat mengurangi masuknya matahari yang terlalu banyak, yang memperlihatkan konsepnya dia seperti itu, yaitu House of Shade. Oke, segitu dulu presentasi yang animasi gerak bisa saya sampaikan. Berikut saya akan menunjukkan animasi yang telah saya buat. Silahkan. Oke, segitu saja animasi yang bisa saya rancang, kurang lebih mohon maaf juga. Di sini saya berterima kasih kepada para pembimbing SDI 4, mulai dari Pak Prana, Pak Detre, hingga Pak Ode. Saya berterima kasih sekali karena sudah dibimbing, mulai dari beberapa kesalahannya, beberapa yang harus diperbaiki, walaupun sampai sekarang saya masih benar-benar ngerasa kurang di tema saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya, tapi saya tetap berterima kasih kepada Pak Prana, Pak Detre dan Kak Ode sudah membantu saya dalam merancang sebuah bangunan AR Plus ini. Terima kasih, sampai jumpa.